jadi lebih optimal kalau kalian gunain untuk ngapus rank, baik itu push solo maupun mabar. Jadi banyaknya hero yang ada di game Mobile Legends tentunya kadang kan membuat kalian bingung ya, hero-hero mana aja sih yang menjadi hero andalan ataupun hero terbaik dari setiap role-nya di season 16 ini. Nah, tanpa berlama-lama, berikut ini kita akan kasih beberapa hero terbaik Mobile Legends dari setiap role untuk season 16 versi kami ya. Yang pertama dari role tank nih ya. Dari role tank ini masih tetap ada Grok. Masih menjadi primadona para tanker. Jadi Grok ini menjadi tanker terbaik karena kemampuannya dikenal bisa merusuh. Hebatnya lagi, skill yang dimilikinya pun kebanyakan bisa digunakan untuk merusuh. Ya bayangin aja ya, Grok ini selain punya damage yang besar dengan menggunakan skill satunya, kemampuan anti crowd control untuk selamat dari hero-hero stun, ditambah lagi dengan skill 2-nya untuk menghalangi jalan musuh, dan juga skill ultimate yang bebas digunakan untuk lari dan mengejar musuh. Ya nggak mengherankan kalau Grok ini tetap menjadi primadona atau tank favorit yang bisa kalian andalkan untuk nge-push rank di season 16 ini, terutama untuk para user tanker. Yang kedua dari role tank ada Khufra. Salah satu hero yang paling ngeselin ya Khufra ini. Kemampuannya untuk menghambat musuh bertipe blink ini jadi alasan utama untuk menggunakan tank yang satu ini. Hampir semua assassin yang ada di Mobile Legends gak bisa menandingi hero keras yang satu ini, dimana rata-rata assassin seperti GS, Hayabusa, Lancelot ini merupakan assassin yang menggunakan blink untuk mengejar musuhnya. Tapi parahnya lagi, ketika menggunakan skill 2-nya, Khufra ini bisa menghambat dan memberikan sedikit stun ke hero yang terkena. Sedangkan kalau digabungkan dengan ultimate yang dimilikinya, hero musuh jadi nggak bisa bergerak selama lebih dari 2,5 detik. Cukup parah bukan? Jadi kalian bisa mengandalkan Khufra sebagai tank di season 16 ini ya. Lanjut ke role fighter nih. Dari role fighter ternyata Xbox ini masih jadi favorit dan tetap jadi hero yang OP. Kemampuannya untuk ngerusuh di early game ini jadi alasan kenapa dia menjadi hero terbaik di role fighter. Jadi Xbox ini sebenarnya hero yang bergantung kepada skillnya, dimana dia ini menggunakan skill untuk memberikan damage kepada musuh-musuhnya. Tentunya hal ini berbeda ya dari fighter-fighter lain. Nah, parahnya lagi skill tersebut memiliki cooldown yang cukup singkat. Jadi dengan begitu dia bisa menggunakannya secara terus-menerus di early game. Ketika musuh ingin merusuh, hero ini bisa secara terus-menerus menggunakan skillnya untuk membersihkan damage. Ketika bar merah musuh udah full, damage yang diberikan menjadi true damage dan akan menambah efek slow, sehingga musuh nggak bisa lari dari kejaran kita. Parahnya lagi, hero yang satu ini juga memiliki 2 health bar atau 2 HP, sehingga ia bisa lari dari kejaran musuh seperti apapun dengan mudah asal bisa menjaga jarak ya. Hero kedua dari role fighter ada Freya yang nampaknya jadi pendatang baru dari role fighter yang bakalan jadi hero favorit andalan para player di season 16. Masuk menjadi meta terbaru berkat buff yang dimilikinya, hero yang satu ini menjadi primadona baru di game Mobile Legends di season 16 ini, dimana pemain bisa menggunakan hero ini untuk merusuh. Parahnya lagi, attack speed yang dimilikinya pun cukup tinggi sehingga pemain yang terkena combo yang dimilikinya akan hilang dalam hitungan detik. Nah, dengan build item yang tepat disertai dengan control yang benar, hero yang satu ini akan menjadi hero paling mengerikan dalam pertandingan. Kita lanjut ke role berikutnya, yaitu role assassin. Yang pertama dari role assassin ada Natalia yang jadi hero paling ngeselin sejak revamp yang diberikan oleh Muntun. Nah, kemampuannya untuk lari dari kejaran musuh disertai dengan skill untuk menghilang kapanpun dan dimanapun menjadi alasan kenapa Natalia ini masuk menjadi hero terbaik Mobile Legends 2020, khususnya dari role assassin ya. Soalnya meta sekarang ini merupakan meta marksman dan revamp Natalia dibuat untuk menghancurkan meta tersebut, dimana kemampuannya bisa digunakan untuk membunuh marksman apapun sekali serang dan kemudian menghilang dalam kegelapan. Skill yang dimilikinya pun cukup digunakan untuk lari dari kejaran musuh. Hero kedua dari role assassin ini ada Gusion. Masih masuk ke dalam meta burst damage tertinggi. Hero yang satu ini menjadi meta hero all season
dari awal rilis hero yang satu ini sampai sekarang tetap masuk meta ya, dimana pemain bisa menggunakan hero ini untuk memburu hero-hero carry di early game. Gabungan dari skill 2 dan skill satunya membuat damage yang diberikannya menjadi sangat tinggi. Parahnya lagi kalau digunakan dengan benar, pemain Gusion umumnya nggak bisa dibunuh karena kemampuannya untuk blink untuk lari dari kejaran musuh dengan kemampuan ultimate. Sehingga dengan begitu nggak mengherankan kalau hero ini masuk ke dalam hero terbaik dari role assassin untuk season 16 ini. Kalau dari role marksman, yang pertama ada Kari. Jadi Kari ini menjadi marksman terbaik karena ia bisa digunakan dalam segala situasi. Hal ini dikarenakan kemampuan pasif yang dimilikinya yang bisa digunakan untuk membunuh musuh, terutama musuh yang memiliki HP tinggi seperti fighter ataupun tank. Parahnya lagi, Kari juga memiliki dua skill yang menjengkelkan, yaitu skill blink dan slow yang ketika digunakan dapat membuatnya menjadi sangat licin dan cukup susah untuk dikejar. Gak cuma sakit, ternyata dia juga sangat menjengkelkan ya. Oke, lanjut ke hero kedua dari role marksman, ini ada Bruno. Nah, berbeda dengan Granger yang mendapatkan nerf pada beberapa patch sebelumnya, Bruno menjadi meta sejak di revamp. Damage yang diberikannya sangat tinggi, ditambah lagi dengan kemampuannya untuk meningkatkan critical damage. Hero yang satu ini menjadi primadona para user marksman sejak kemunculan revampnya. Parahnya lagi ketika menggunakan hero ini, pemain gak perlu berpikir panjang dan gak perlu sesusah menggunakan one-one yang harus memecahkan 4 arah panah musuhnya. Jadi player cuma perlu menggunakan skill 1. Serang dengan basic attack, kemudian lari menggunakan skill 2 saat dikejar oleh musuh. Hero ini adalah hero yang gak memerlukan strategi rumit dan control yang rumit untuk menjadikan hero overpower. Berikutnya dari role magi, yang pertama masih ada Parsa. Ya, gak pernah kebayangkan ya Parsa ini akan menjadi magi yang overpower. Namun begitulah kenyataannya, kemampuannya untuk memberikan stun, burst damage, dan juga tentunya dalam jarak yang aman membuatnya menjadi salah satu hero yang perlu kalian takuti. Nah, sejak revampnya, Parsa ini menjadi salah satu hero overpower di Mobile Legends yang cukup sering dipick. Parahnya lagi, hero ini memiliki kemampuan untuk lari dengan menggunakan skill burungnya. Kalau digunakan dengan baik, pemain ini bisa mati dengan mudah pada saat melawan Parsa. Dari role mage berikutnya yang kedua ini ada Cecilion. Suami dari Carmilla ini merupakan hero menakutkan yang bisa digunakan untuk memberikan damage yang luar biasa sakit di early game maupun di late game. Tentunya Cecilion ini beda dengan mage lainnya ya. Hampir semua skill yang dimilikinya menjengkelkan, terutama cambuk panjang dari skill satunya. Cecilion menjadi hero mage terbaik karena kemampuannya yang sedikit mirip dengan Aldous, yaitu Cecilion semakin banyak stack yang dimilikinya, semakin tinggi pula damage yang diberikannya. Parahnya lagi, untuk mendapatkan stack ini gak sesusah Aldous, hanya dengan menggunakan skillnya secara terus menerus, stack yang dimilikinya akan semakin tinggi, dan pemain bisa membunuh apapun yang ada di dalam map dalam sekali tebas. Oke, kita masuk ke role terakhir yaitu support. Kalau dari role support ini paling ngeselin ada Nana yang pertama ya. Kalian tahu lah ya, skill yang dimilikinya secara keseluruhan ini bisa menjadi atau mensupport tim. Skill 2-nya ini nggak cuma mengeselin, tapi bisa digunakan untuk sebagai war dan melihat datangnya musuh. Skill satunya bisa digunakan untuk melakukan clear lane secara cepat, dan yang terutama skill ultimate-nya bisa digunakan untuk melakukan stun ke musuh dengan area yang cukup luas. Dan hero kedua dari role support ada Kaja. Hero support untuk kalian yang suka bermain agresif ya. Skill yang dimilikinya adalah skill untuk membunuh musuh, dimana pemain ini bisa menggunakan Kaja untuk menangkap satu musuh, membawanya ke teman-teman kalian dan membunuhnya. Hero ini sangat cocok untuk kalian yang bermain dengan full squad dan bisa berkoordinasi dengan baik. Nah oke teman-teman, itulah tadi beberapa hero-hero terbaik dari tiap role Mobile Legends di season 16 ini versi kami ya. Ya, pada dasarnya kan semua hero ini memiliki kemampuan untuk menjadi overpower. Tergantung dari gimana cara mengkontrol hero tersebut. Jadi kalau kalian gak menyukai hero terbaik tadi, gimana kalau kalian membuat hero terbaik kalian sendiri?